Kadang jawaban Tuhan tidak datang cepat, bukan karena penolakan, tapi karena Dia sedang mau menguatkan. Shalom semuanya. Hidup adalah tentang menjadi seseorang yang layak dipercaya untuk menerima jawaban. Jadi saat doa kita belum dijawab, janganlah menyerah, patah semangat, ataupun putus asa. Melainkan lakukanlah ini. Yang pertama, bertahan dengan iman gila seperti wanita Kanaan. Di Alkitab, ada seorang wanita dari Kanaan yang berteriak minta tolong kepada Yesus. Tapi Tuhan tidak langsung menjawab. Bahkan saat ia memohon lebih keras, Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius 15 ayat 26. Itu terdengar kasar, bahkan terdengar seperti penolakan yang brutal. Tapi wanita ini tidak tersinggung, tidak marah, tidak menyerah. Ia justru menjawab dengan iman yang luar biasa. "Benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan seketika itu juga Yesus berseru, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bayangkan apa yang terjadi di surga saat itu. Para malaikat berhenti sejenak. Tuhan Yesus, Sang Raja, mengakui iman seorang wanita asing. Sebuah kehormatan langka yang tidak sembarang diberikan. Mungkin Anda hari ini merasa seperti wanita itu. Sudah berdoa lama, tapi jawaban terasa jauh. Mungkin Anda merasa ditolak, diabaikan, diuji habis-habisan. Tapi ingat, Tuhan tidak sedang menolak Anda. Ia sedang menimbang keteguhan iman Anda. Jadi jangan berhenti. Doakan terus permintaan yang sama. Kalau perlu 3 kali sehari. Seperti Anda minum obat. Ulangi dalam hatimu kata-kata Yakub di Peniel. "Aku tidak mau pergi sebelum Engkau memberkati aku." Kejadian 32 ayat 26. Ingatlah, setiap usaha dan air mata yang Anda keluarkan di hadapan Tuhan adalah benih yang akan bertumbuh menjadi tawa kemenangan. Teruslah bertahan, sebab bisa jadi jawaban doamu sudah ada di ambang pintu. Dan saat Anda merasa tak sanggup lagi, ingatlah cerita iman dari perempuan Kanaan itu. Tapi jujur, bertahan saja tidak cukup. Kadang Tuhan juga ingin kita mau memeriksa satu hal penting, yakni motivasi di balik permintaan kita. Maka yang kedua, periksa motivasimu. Apakah ini permintaan atau penyembahan? Terkadang kita datang kepada Tuhan dengan doa panjang dan kalimat indah. Kita berkata, "Tuhan, demi kemuliaan-Mu." Tapi dalam hati kecil, kita kadang tidak sadar sedang mengejar pujian manusia. Inilah yang terjadi pada Yakobus dan Yohanes. Mereka minta posisi terhormat di sebelah Yesus di dalam kemuliaannya. Markus 10 ayat 35-40. Lalu Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka,
kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Jadi Yesus menolak permintaan itu sambil bertanya, "Sanggupkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Bayangkan seandainya Anda di posisi Yakobus, meminta sesuatu tetapi malah dihadapkan pada pertanyaan itu. Sebab Tuhan tahu pada saat itu mereka lebih ingin tahtanya daripada salibnya. Dan Dia yang sama juga ingin kita memahami bahwa salib lebih penting dari segalanya. Karena Tuhan lebih peduli kepada hati daripada daftar permintaan kita. Jadi jika doa-doa Anda terasa tertahan, mungkin ini saatnya bertanya, apakah aku ingin kehendak Tuhan atau aku ingin Tuhan mengesahkan kehendakku saja? Segera ganti doa Anda, bukan lagi beri aku, tapi ajari aku mencintai apa yang kau kehendaki. Cobalah mulai ambil langkah yang sederhana. Misal, puasa 1 jam dari segala keluhan. Gantikan dengan ucapan syukur. Ingatlah, datangnya terobosan besar itu selalu dimulai dari kemauan untuk memperbaiki hal-hal yang kecil tapi konsisten. Sekarang, setelah motivasi kita dibersihkan, ada satu rahasia besar lain yang membuka pintu mujizat, yakni tinggal di hadiratnya. Yang ketiga, tinggal di hadiratnya untuk menerima jawaban yang lebih besar dari permintaanmu. Daud punya banyak alasan untuk menyerah. Ia diurapi menjadi raja, tapi dia harus menunggu lebih dari 15 tahun sebelum mahkota itu nyata di kepalanya. Selama masa itu, apa yang Daud lakukan? Ia tidak memberontak. Ia tidak berusaha merebut tahta dengan tangan sendiri. Sebaliknya, ia menulis mazmur. Ia menyembah. Ia tinggal di hadirat Tuhan, bahkan saat dunia seolah melupakannya. Tuhan yang sama sedang menulis lagu hidup lewat setiap tetes kesabaran Anda. Seperti Dia menulis lagu lewat air mata Daud. Bayangkan saat Daud menari di padang gurun, Tuhan sang raja di atas segala raja tersenyum melihat penyembahnya tetap setia di dalam gelap. Demikian juga Anda dalam penantian, jangan hanya bertanya, "Kapan Tuhan?" tapi katakan, "Aku memilih tinggal di hadirat-Mu lebih daripada mengejar jawaban." Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Maka sebagai langkah nyata, buatlah playlist penantian, yakni sebuah kumpulan lagu-lagu rohani yang membangun iman Anda. Habiskan minimal 10 menit dalam keheningan di hadapan Tuhan sebelum tidur. Ini bukan untuk menggerakkan tangannya saja, tapi untuk mau melekat erat kepada hatinya. Saat Anda tinggal di hadiratnya, terkadang jawaban yang Anda minta akan datang diam-diam. Tapi yang lebih penting, Anda sendiri sudah berubah menjadi seseorang yang layak menerima jawaban itu. Sekarang, setelah kita bertahan, memeriksa motivasi, dan tinggal di hadiratnya, ada satu lagi kunci penting: mencari jawaban Tuhan di dalam firman-Nya. Maka yang keempat, gali Alkitab
seperti seorang pemburu harta. Itulah rahasia Daniel. Daniel hidup dalam masa pembuangan di Babel. Ia bisa saja menyerah pada keputusasaan. Tapi suatu hari, saat membaca nubuat Yeremia, Daniel menemukan sesuatu yang menggetarkan jiwa. 70 tahun dan masa pembuangan akan berakhir. Bayangkan degup jantung Daniel. Ternyata jawaban doanya sudah tertulis selama ini di kitab suci. Tapi lihat, ia harus menggalinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Tuhan sengaja menyembunyikan banyak jawaban doa kita dalam ayat-ayat yang mungkin tampak biasa. Bukan untuk membuat kita repot, melainkan untuk menyimpannya sebagai harta yang hanya dapat ditemukan oleh mereka yang mencarinya dengan tekun. Karena itu, buatlah tantangan pribadi. Gali ayat. Baca satu pasal setiap hari. Tandai setiap kata kunci yang berkaitan dengan pergumulan Anda. Misal, masalah kesehatan, hubungan, keuangan, karir, ataupun pendidikan. Lalu, catat satu hikmat baru yang Anda temukan. Bisa satu kata, bisa satu kalimat, tapi itulah remah-remah roti dari tangan Sang Raja. Carilah, maka kamu akan mendapat. Tapi jangan setelah mencari dalam firman dan menemukannya, kita berhenti. Sebab ada satu kunci terakhir yang akan membuka hujan berkat yang melimpah dalam hidup Anda, yakni melangkah dalam pelayanan. Yang kelima, serang masalahmu dengan pelayanan. Itulah senjata Elia. Lagi-lagi kita ambil contoh Elia, sungguh favorit. Elia adalah nabi yang berani dipakai Tuhan untuk menurunkan api dari langit. Tapi bahkan dia harus menunggu dalam ketidakpastian, mirip seperti kita. Tapi lihat kejadiannya, saat berdoa minta hujan dan tidak terjadi apa-apa, Elia tidak hanya berdiam diri saja di gunung itu. Ia menggerakkan hambanya, ia memerintahkan persiapan tanah. Ini artinya ia melayani sebelum melihat tanda apapun di langit. Kenapa? Karena dia tahu iman sejati tidak hanya selesai pada tindakan berkata-kata saja, tapi harus ada bergeraknya lebih dulu. Bayangkan semangat Elia saat berkata, "Lihatlah ke arah laut." Bahkan ketika tidak ada apa-apa, ia tetap berkata, "Lihat lagi." Sampai akhirnya awan sekecil telapak tangan muncul, tanda hujan segera datang. Dan itu cukup baginya untuk bisa bersorak dalam kemenangan. Hari ini Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Mulailah melayani di tengah ketidakpastian. Bantu seseorang yang sedang bergumul. Kasih makan satu orang dari sesuatu yang Anda punya. Beri kata-kata penghiburan bagi yang putus asa. Sadari bahwa Tuhan melihat langkah kecil Anda itu dan Dia menyebutnya sebagai korban iman. Mungkin jawaban Anda belum kelihatan. Mungkin langit masih tampak kosong. Tapi sadarilah, akan ada awan yang sekecil telapak tangan yang perlahan datang. Yang artinya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, yakni hujan jawaban yang melimpah untuk Anda akan segera datang.
Karena sesungguhnya bagi Tuhan, kedewasaan iman Anda lebih berharga daripada permintaan Anda. Haleluya! Amin. Sebagai pengingat, bayangkan ini, seorang wanita asing, miskin, diteriaki, diabaikan, tapi ia menolak menyerah. Ia bertarung dengan satu-satunya senjata yang dimilikinya, iman gila yang membuat Yesus sendiri berhenti melangkah. Sekarang bayangkan, bagaimana jika jawaban doa kita sebenarnya sudah ada di depan pintu, tapi kita menyerah beberapa detik sebelum pintu itu terbuka. Sungguh tragis, bukan? Maka ini bukan kisah tentang berdoa lalu menunggu pasif. Ini adalah tentang berperang, tentang memperbaiki motivasi, menyelam ke hadiratnya, menggali harta dalam firman-Nya, dan menyerang balik masalah dengan pelayanan. Sebab sekali lagi, ini bukan tentang sekedar mendapatkan jawaban. Ini adalah tentang menjadi seseorang yang layak dipercaya untuk menerima jawaban itu. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.